Halo teman-teman. Em, Belakangan ini banyak sekali beredar berita tentang pelarangan pakaian bekas impor. Peraturan ini memang sudah ada sejak dulu, regulasi sudah ditetapkan, dan hanya saja rakyat dari dulu nggak mendengarkan. Kita masih saja sering sekali menjual pakaian bekas impor. Pemerintah mulai menggalakkan dan mulai mengerahkan usahanya. Namun, apakah kita bisa bertahan? Apakah semua usaha yang dilakukan pemerintah adalah untuk rakyat? Adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat? Kenapa pemerintah melarang peredaran pakaian bekas impor? Tidak, dari beberapa sumber yang saya dapatkan, saya melihat salah satu hal yang sangat di-highlight oleh pemerintah dalam ilegalisasi impor pakaian bekas ini, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang ada di sini menjelaskan bahwa keberadaan jual beli pakaian bekas impor itu mengganggu aktivitas UKM dan merugikan usaha dalam negeri. Saya mendapatkan beberapa pernyataan dari pejabat-pejabat kita, namun saya juga nggak tahu apakah website yang saya lihat ini dapat dipercaya. Nah, di sini ada dilansir dari era.id, Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang UMK UKM, Menteri Koperasi UKM dalam kurung Kemenkop UKM, mengatakan bahwa bisnis baju pakaian bekas impor bisa merugikan pengusaha lokal. Sebenarnya secara ekonomi saya nggak punya kapasitas untuk melihat hal tersebut, untuk mengkaji hal-hal itu, dan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Saya di sini hanya ingin melihat apakah pemerintah dalam hal ini betul-betul mengedepankan rakyat. Pemerintah menyatakan kalau UKM terganggu dengan adanya bisnis pakaian bekas, yang mana mungkin benar adanya. Saya nggak mau menyangkal kalau mungkin pakaian bekas impor itu mengganggu kegiatan UKM. Mungkin memang iya, UKM itu jadi disturbed by pakaian-pakaian thrifting ini, yang mana pakaian thrifting itu menjual pakaian-pakaian bekas dengan harga-harga yang murah, dan saya adalah salah satu pengguna pakaian thrifting. Banyak dari pakaian-pakaian saya itu berasal dari thrifting, dan I have to say that saya nggak menyesal waktu beli pakaian thrifting di beberapa saat, dan bisa lihat kalau harga-harganya itu murah. Dan kualitasnya mungkin tidak sebagus kalau saya beli pakaian baru yang ada di butik atau di tempat-tempat yang lain. Namun perlu diingat kalau ini harganya jauh sekali. Kita tidak berbicara tentang harga dari harga 200.000 ke harga 150.000, bukan. Kita berbicara tentang harga 200.000 ke harga sekitar di bawah 100.000. And it's a big deal untuk orang-orang seperti saya. Bekas ini juga udah melebar dan bahkan udah banyak sekali orang kaya. Kalian bisa lihat konten-kontennya itu beredar di sosial media. Bukan untuk turning you down, not turning you down, but itu adalah konten-konten yang mempromosikan thrifting, dan memang budaya thrifting ini sudah merebak, ada di luar negeri juga, ada di Indonesia juga. Jadi bukan hanya orang Indonesia yang suka thrifting, orang luar negeri juga suka. Karena saya beberapa kali nonton video-video fashion, dan mereka itu suka bilang budaya thrifting atau pakaian-pakaian thrifting atau hal-hal seperti thrifting. Dan ya, orang-orang kaya ini mereka itu kelasnya berbeda dengan kita ya. Mereka tuh beli pakaian thrifting itu yang branded, yang high class. Dan ya, pakaian bekas ini sudah menjadi budaya dan sudah menjadi hobi bagi orang yang upper class mungkin. Namun who knows, mungkin mereka juga butuh. Hal-hal itu tadi menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apakah orang-orang kelas menengah ke bawah seperti saya itu bisa hidup dengan tanpa pakaian thrifting? Mengingat thrifting itu udah menjadi bagian dari kehidupan kita, dan kita nggak menyebutnya thrifting atau beli pakaian bekas, kita menyebutnya kalau di Indonesia, kalau di tempat saya itu lain bahasanya. Kalian yang tahu ya. Jadi yang jadi pertanyaan bagi saya adalah, pemerintah berharap kita hidup dari mana? Nah, pertama-tama ada beberapa solusi yang mungkin terpikirkan oleh pemerintah. Namun sebelum itu saya ingin memaparkan data mengenai keadaan kita rakyat Indonesia. Indonesia memiliki 113.124.372 pekerja yang dibayar.
dari begitu banyak rakyat Indonesia, kita hanya memiliki 113 juta kurang lebih pekerja, ya, yang dibayar. Dan diantaranya ada pekerja yang berusaha sendiri, pekerja yang dibantu buruh, buruh, pekerja bebas di bidang pertanian, dan pekerja bebas di bidang non-pertanian. Nah, data ini saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, di mana mungkin kalian bisa searching aja di Google. Dan dalam data ini BPS hanya menyebutkan data gaji untuk beberapa kategori kerja. Ini pekerja bebas dan pekerja sendiri. Saya juga sendiri kurang mengerti kenapa BPS hanya menyertakan data untuk pekerja bebas dan pekerja sendiri, mengingat dalam datanya pekerja bebas itu sebenarnya bukan mayoritas kategori pekerja yang berada di Indonesia. Nah, saya bakal baca data yang sudah saya buat. Rata-rata pendapatan pekerja bebas di Indonesia umur 25 sampai 54 yaitu Rp1.556.900. Dan untuk 15 sampai 24 tahun itu Rp1.367.000. Dan untuk yang berusia di atas 55 tahun itu Rp1.200.100. Untuk pekerja sendiri di Indonesia itu ada yang berusia 15 sampai 24 tahun itu Rp1.406.900. Lalu ada yang 25 sampai 54 tahun itu Rp1.905.000. Lalu ada yang berusia di atas 55 tahun yaitu 55 tahun ke atas yakni Rp1.430.000. Nah, untuk ini saya melihat datanya sepertinya aman semua untuk digunakan dari BPS, di mana KBR dan KBS yaitu nggak tinggi-tinggi banget KBR-nya, itu ada di angka 3,3 berapa persen, paling tinggi ya pokoknya nggak nyampe di atas 50%, dan KBS-nya juga sepertinya nggak ada yang nyampe di atas 50, dan sepertinya itu relatif aman dibuat oleh BPS. Jadi pekerja yang pendapatan pekerja bebas yang 15 sampai 24 tahun tadi datanya itu diambil dari 1046 orang, yang dari 25 tahun itu 6.770 orang, dan yang berusia di atas 55 tahun itu 1.930 orang. Lalu yang dari pekerja sendiri untuk usia 15 sampai 24 tahun itu 1.449 orang, dari 25 sampai 54 itu 17.725 orang. Untuk yang berusia di atas 55 tahun itu ada 6.863 orang. Saya mengambil juga data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, yaitu kalau rata-rata orang Indonesia menghabiskan 35.747 dari 1.544.243 per bulan untuk pakaian. Itu kalian bisa dengar sendiri 35.747. Itu data 2022 kalau nggak salah, atau 2020 saya lupa. Nah, kebutuhan tersebut itu adalah pengeluaran per bulan. Kita ingat pakaian tuh nggak hanya digunakan per bulan lalu habis. Ya, kita banyak orang mengeluarkan biaya untuk pakaian itu per tahun, dan mengingat baju itu bisa tahan lama, maka saya ingin menggabungkan saja Rp35.747 ini jadi kali 12, yaitu Rp428.964. Bisakah kita hidup tanpa pakaian bekas impor? Saya searching ke Tokopedia, ya Tokopedia aja, untuk solusi yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu produk lokal. Namun seperti dalam pencarian saya ini, bukan semuanya produk lokal. Saya hanya mencari dari official store, dan mengingat saya ingin melihat brand-brand Indonesia, saya pakai Tokopedia dan saya pakai official store untuk melihat untuk melihat brand-brand yang dari Indonesia maupun dari luar negeri yang bisa saya percaya. Tapi saya ingin melihat barang yang ada dari official store aja, hanya supaya saya nggak ditipu, dan untuk mempermudah, karena kalau nggak official store itu beberapa barang jauh lebih murah atau jauh lebih mahal dari yang biasanya untuk barang yang sama, dan itu mempersulit kita. Dan tolong diingat juga kalau saya nggak tahu kualitas dari masing-masing barang ini. Saya juga belum berpengalaman membeli salah satu barang dari brand-brand ini, jadi tolong hati-hati.
untuk 7 hari kita butuh sebenarnya 3 pasang dari semua ini. Namun saya nggak yakin kalau cara itu bisa membuat pakaian-pakaian ini tahan lama. Mengingat kalian itu hanya pakai 3 kemeja atau 3 kaos per minggu, kalian tuh harus cuci 3 kali sehari, terus kalian ganti, kalian jemur, atau kalian gosok. Itu kalian itu terlalu banyak repetisi, dan saya ragu kalau teman-teman kalian tuh bakal senang melihat kalian, atau mungkin mereka bakal tutup hidung karena mereka merasa kalau kalian pakai itu aja. Ya namun hal-hal tersebut bisa diakali. Uh, namun sebenarnya, namun dalam riset ini saya ingin membuat 7 pasang, 7 pasang untuk masing-masing kecuali sepatu. Jadi kalian tuh bisa pakai, jadi kita itu bisa pakai pakaian yang berbeda-beda, kita bisa buat variasi yang berbeda-beda, dan kita tuh nggak bau. Dan mungkin untuk orang-orang yang nggak suka nyuci, ini adalah solusi yang pas. Oke, baju. Kita rakyat Indonesia biasa menggunakan kaos dan kemeja. Jadi saya hanya akan mempersempit pencarian saya di kaos dan kemeja. Nggak usah cari kaos dalam, karena Indonesia tuh panas. Mungkin kalian mau pakai kaos dalam kalau kalian tuh bentuk bodinya nggak pleasing, but kalau kalian berotot juga pasti kalian nggak mau pakai kaos dalam. Atau mungkin mau. Di Tokopedia, saya mencari beberapa produk di Tokopedia dan mendapatkan kalau kisaran harga kemeja itu mungkin bisa dari 79.000 rupiah. Mungkin sampai lebih mahal. Saya mau realistis saja, kalau memang harga kemeja itu bakal bisa jauh lebih mahal dari sini, dan saya nggak mau habisin waktu saya buat cari yang lebih mahal, yang mana orang kaya juga nggak perlu kajian-kajian ini, kecuali kalian pebisnis. Untuk fair price, atau pemerintah. Untuk fair price saya hitung harganya 90.000 rupiah aja per kemeja. Mengingat banyak yang berada di angka 150-an ribu, namun juga ada yang lebih rendah. Saya nggak menggunakan metode saintifik, saya hanya menggunakan ya suka-suka saya. Namun kalian bisa juga the ideal. Kalau kisaran harga itu mungkin ada di bawah 150.000, atau mungkin ada yang di atas 150.000. Jadi saya ambil 90.000. Alasan lagian kita juga nggak perlu harga yang sama untuk tiap kemeja kan. Ya, jadi mungkin kalian bisa beli yang harga 90.000, atau mungkin kalian bisa beli yang harganya di atas 90.000 di antara 7 kemeja ini. Ini kalian bisa lihat ada Life Half, dari Life Half itu harga 79.000. Lalu ini ada M231, kemeja pria basic polos panjang coklat bla bla bla. M231 itu official store, mungkin brand ya. Harganya 149.000. Coop Design 159.000. Tenue Tenue, gimana bacanya? Flanel. Ini kesukaan anak kuliah. Kalian bisa bertahan hidup hanya dengan menggunakan flanel. 129.000. Hooligans, ini t-shirt. Oke, sepertinya itu aja yang baju yang saya highlight. Ya mungkin sekitar harga segitu. Maka 90.000 dikali 7 sama dengan 630.000. Nah, nggak mungkin kita bertahan hidup hanya dengan kemeja, mengingat kita juga ada di rumah, dan ya kita butuh t-shirt. Jadi saya mencari t-shirt. T-shirt yang saya cari bukan t-shirt yang ada di distro ya. Saya mengusahakan mencari t-shirt yang berkualitas, asik. Nah, ini ada Outski kaos polos, itu harga 59.000, dan si polos, kaos polos harganya 48.000. Mungkin untuk kaos itu saya buat harga kisaran 50. Jadi kali 7 350.000 rupiah. 50.000 rupiah kali 7 350.000 rupiah. I get it right. Nah, pakaian dalam. Saya ini cowok. Jadi pakaian yang saya hitung adalah pakaian cowok. Saya nggak tahu pakaian kalian tuh pakai pakaian gimana. Kalian tuh pakai pakaian dalam tuh gimana. Namun saya hitung pakaian dalam itu 14 pasang, yaitu 2 satu hari. Sebenarnya ada juga beberapa pakaian dalam yang harganya 200 ribuan. Namun saya nggak mau hitung. Itu mahal. Dan saya mau hitungnya 15.000. Yang harganya masuk akal buat saya. 200.000 doesn't make sense kecuali barang lebih dari satu. 14.000 kali 105, maka 14 kali 15.000 itu 210. Dan jika kalian rajin nyuci, itu kalian bisa beli 7
jadi harganya bisa jadi 105.000. Nah, celana. Kira-kira harga celana panjang yang saya dapatkan di Tokopedia itu harganya sekitar 140.000. Dan celana pendek itu harganya sekitar 40.000. Ini kita bisa lihat celana panjang. Celana panjang kalau ada chinos harga 140.000, ada blue button yang harganya 196.000 chino juga. Ada cargo 135.000. Ada Ford Plus harga 108.000. Ada celana chino panjang 125.000. Jadi ya 140.000. Kita kali 7 jadi 980.000 rupiah. Untuk celana pendek, untuk keperluan rumah kisaran 30.000 sampai 70.000. Saya hitung di harga 40.000. Ya, ada celana pendek Hilux 62.000, Hilux juga 25.000. Nah, ini yang saya bilang tadi bisa ada diskon jelas dan lain-lain. Itu harganya bisa kita cut jadi harga bisa kita hitung jadi 280.000 aja untuk kali 7, yaitu masing-masing 40.000. Nah, lalu kita masuk ke sepatu. Sepertinya kalau sepatu itu ada banyak sekali pilihan mengingat sudah banyak brand lokal yang buat sepatu. Nah, harga sepatu ini luas dan saya juga percaya kalian tuh hanya butuh sekitar 2 pasang aja kalau kalian mau hemat banget. Dan mungkin satu sepatu tuh harganya 200.000 rupiah dan mungkin satu lagi 300.000 rupiah, atau mungkin lebih mahal atau mungkin lebih murah. Dan sebenarnya penting sepatu ini bisa dipadukan. Kalian nggak butuh banyak sepatu jadinya. Mari kita anggap sepatu yang dibeli itu harganya 200.000. Dan jadi total pengeluaran adalah 2.340.000 untuk kategori 1, yakni pakaian dalam 7 dan sepatu itu 1. Lalu untuk kategori 2, yaitu pakaian dalam 14 dan sepatu itu 2, maka harganya 2.645.000. Dari angka ini kita bisa lihat kalau sebenarnya rakyat Indonesia itu belum bisa memiliki pakaian yang seperti yang baru saja kita paparkan tadi. Sepertinya kita masih belum mampu untuk tiap hari membeli dan menggunakan pakaian-pakaian seperti itu. Bahkan sebenarnya saya juga belum yakin tentang kualitas dari pakaian-pakaian tersebut. Mengingat pakaian-pakaian tersebut baru dan harganya itu juga murah banget. Jika dibandingkan dengan pakaian thrifting yang harganya mungkin jutaan pada saat baru dibeli, dan kita beli itu harganya nggak nyampe 100.000 atau mungkin 100.000 ke atas untuk sepatu, kualitasnya namun ya pakaian thrifting juga kualitasnya nggak bisa dibandingkan sejauh itu mengingat itu bekas ya. Kita juga belum tahu ya pakaian tadi bisa bertahan 1 tahun atau mungkin kurang atau mungkin lebih. Dan maka dari itu penting bagi pemerintah untuk yang pertama mengecek kembali apakah pakaian-pakaian lokal yang ada yang beredar di Indonesia yang mereka diharapkan menjadi konsumsi utama rakyat Indonesia itu adalah pakaian-pakaian yang mampu untuk mensupport Indonesia. Apakah pakaian-pakaian yang bisa membuat orang Indonesia bekerja dengan penuh percaya diri? Apakah pakaian-pakaian tersebut bisa membuat orang-orang Indonesia itu tidak merasa malu dan tidak merasa inferior dibandingkan masyarakat-masyarakat luar negeri? Apakah pakaian-pakaian tersebut bisa digunakan oleh rakyat Indonesia tanpa mereka tuh harus takut pakaiannya rusak, mereka harus mencuci setiap hari, mereka harus berusaha untuk merawat pakaiannya sehingga pekerjaan-pekerjaan yang harusnya mereka lakukan, yang harusnya mereka itu bisa pekerjaan mereka itu lebih fokus dan lebih bagus, memberikan kualitas pekerjaan yang lebih tinggi. Seharusnya jika pakaian-pakaian mereka itu sebenarnya seharusnya nggak terlalu harus dipikirin. Pemerintah itu sebaiknya ngecek dan pemerintah itu harusnya tahu kalau tingkat rakyat Indonesia itu di mana. Kita itu berada di posisi apa? Seperti yang sudah saya paparkan tadi, kalau BPS itu udah buat kajiannya. Biarpun memang kategori tertinggi untuk pekerja tadi nggak diberikan, atau mungkin saya kurang baca, jadi kalian bisa baca-baca datanya lagi, jangan percaya sama saya. Jangan percaya mentah-mentah, saya ingatkan untuk lihat kembali datanya. Yang kedua adalah memberi insentif dan membantu para pengusaha Indonesia, sehingga rakyat itu bisa beli pakaian-pakaian yang berkualitas dengan harga yang murah. Dan sejauh ini yang saya lihat adalah nggak terlalu diperhatikan. Kalau untuk perumahan dan untuk pangan, kita lihat
perhatiannya itu sudah lumayan besar, walaupun mungkin ada yang merasa masih kurang, dan saya nggak tahu apakah hal tersebut kurang. Namun untuk pakaian ini perhatiannya kurang menurut saya. Saya rasa pemerintah itu harus memberikan insentif kepada para pengusaha, harus dibantu pengusahanya dalam marketing, dalam produksi, dalam hal-hal tersebut itu harus dibantu. Dalam pembiayaan itu udah banyak brand-brand Indonesia, pemerintah tolong dibantu. Udah banyak brand-brand Indonesia yang besar, yang mungkin juga belum besar tapi memberikan kualitas yang tinggi. Saya ingin bisa segera menggunakan produk-produk tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Harusnya bisa membantu rakyat-rakyat Indonesia untuk mendapatkan pakaian-pakaian berkualitas. Hanya membuat regulasi jangan thrifting, jangan beli pakaian bekas. Apakah membantu rakyat Indonesia? Saya nggak tahu. Apakah hal tersebut akan memicu efek-efek samping yang mungkin bisa mendorong UKM untuk memberikan produk-produk yang lebih murah? Saya nggak tahu. Sebenarnya saya juga bingung. Apakah sebenarnya produk-produk yang dipaparkan oleh UKM itu sudah mentok pada batasnya, mentok murahnya, mentok bagusnya. Jadi mereka itu udah nggak bisa lagi mengeluarkan pakaian lebih murah tanpa ada bantuan-bantuan pihak ketiga yang memberikan modal kepada mereka. Who knows? Mengingat pakaian di luar negeri itu juga harganya nggak murah seperti Indonesia, seperti yang saya lihat. Jadi saya nggak ingin mengeluh kepada merek. Mungkin ada beberapa orang yang mengeluh mereknya nggak bagus. Kalian bisa lihat lagi harganya, kalian bisa bandingkan yang ada di mana-mana. Itu harga di Indonesia cukup murah. Namun ya mungkin juga belum mentok, mungkin masih bisa dimaksimalkan ya untuk merek. Mungkin bisalah lebih memberikan produk yang lebih berkualitas. Namun saya nggak tahu, mungkin memang udah mentok, mungkin memang untuk distribusi dan untuk produksi udah pas itu harganya, dan which is very good. Kalian keren. Dan dari pemaparan kita tadi, kita bisa melihat 428.964 rupiah adalah pengeluaran yang bisa dikeluarkan oleh rakyat Indonesia rata-rata per tahunnya untuk pakaian. 428.964 rupiah. Perkiraan kita 2.340.000. Men, ini jauh. Kita juga masih seperti yang saya katakan tadi, kita belum tahu apakah pakaian ini tahan atau enggak. Ini PR buat kita semua. Mungkin sampai situ aja pemaparan singkat, non scientific, dan paling amburadul yang pernah ada. Hal ini dikarenakan saya mengejar waktu. Mungkin sekian saja, terima kasih banyak.